Sangi, Um, Taslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Apa kabarnya anak-anak ibu? Salah satu dari kalian siapa yang mau pimpin doa? Ya boleh. Berdoa siap. Mari putri, mari putra, bekerja sukarma. Mari putri, mari putra, membangun kota mahasiswa. Menjaga gunung selawak perkasa, perguruan tinggi utama. Aceh penuh sejarah, bertekun jadi sarjana. Kalian pernah terima nggak undangan surat? Dari mana? Dari sekolah. Dari mana lagi? Dari tempat pengajian. Kita pernah belajar tentang menulis surat kepada orang tua, kakek, nenek ya? Iya, itu udah pernah kita belajar. Kata-kata di situ kita kan pakai kata-kata yang sopan dan sopan, baik. Kalau dengan kawan kata-kata yang bebas. Ya. Materi kita hari ini adalah tentang surat resmi. Sinar mentari pagi mengajak kita untuk bangkit, menghadapi dunia dengan segala tantangannya, dengan hati yang berani dan langkah yang pasti. Kita sambut hari penuh harapan dan ceria. Mentari pagi mengajak kita untuk bangkit, menghadapi dunia dengan segala tantangannya, dengan hati yang berani dan langkah yang pasti. Kita sambut hari penuh harapan dan ceria. Sinar mentari pagi mengajak kita untuk bangkit, menghadapi dunia dengan segala tantangannya, dengan hati yang berani dan langkah yang pasti. Kita sambut hari penuh harapan dan ceria. Dibuatnya surat. Nomor lampiran dan terima surat, berisi nomor, dikeluarkan surat oleh instansi pengirim surat, dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. Sinar mentari pagi mengajak kita untuk bangkit, menghadapi dunia dengan segala tantangannya, dengan hati yang berani dan langkah yang pasti. Kita sambut hari penuh harapan dan ceria.
mengajak kita untuk bangkit, menghadapi dunia dengan segala tantangannya, dengan hati yang berani dan langkah yang pasti. Kita sambut hari penuh harapan dan ceria. Sinar mentari pagi mengajak kita untuk bangkit, menghadapi dunia dengan segala tantangannya, dengan hati yang berani. Kami dari kelompok isi surat yang jumlah anggotanya 7 orang. Perkenalkan, nama saya Warahmila, saya ketua kelompok. Dan saya Al-Latifah, saya wakil kelompok. Anggota kami berjumlah 5 orang. Yang pertama, Al-Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan praktik pembelajaran tadi? Alhamdulillah lega Bu, walaupun banyak kekurangan yang dari saya sendiri dan juga diskusinya tidak hidup. Ibu sehat hari ini? Kurang Bu. Kurang ya? Kurangnya di mana Bu? Iya. Kurangnya yang sakitnya? Pilek Bu lagi ya, rada demam. Gitu ya. Nah, siap kita melakukan coaching sebentar Bu? Siap. Siap Bu ya. Kira-kira Ibu ada tidak permasalahan tadi yang disampaikan? Ada Bu, dalam penyampaian materi. Yang tadi ya. Kira-kira bisa nggak Ibu ceritakan di mananya yang kurang dalam penyampaian materi tadi? Penyampaian materi karena tuh kayak banyak yang berulang. Yang berulang-ulang Wah, ya. iya. Berarti kalau saya ada ambil kesimpulan dari yang disampaikan itu masih kurang sistematis. Iya, maksudnya di PPT-nya juga itu, di video juga yang sama. Cuma di ini kan cuma sebagai bahan konkretnya aja. Jadi dari yang Ibu sampaikan itu bisa Ibu ambil kesimpulan kenapa bisa berulang-ulang dalam proses pembelajaran tadi. Tidak fokus. Fokus Bu ya. Nah berarti kesimpulan dari Ibu ceritakan itu berarti permasalahan Ibu dari proses pembelajaran itu apa yang sebenarnya? Metode pembelajarannya yang kurang dipahami, kurangnya media apa? Kurangnya apa namanya? Apa ya? Pengaitan materi dengan apa? Dengan kejadian sehari-hari. Gitu ya. Jadi tapi itu yang hal-hal yang mau kita perbaiki ya. Insya Allah. Kira-kira kedepannya ya Bu, harapan Ibu untuk proses pembelajaran itu yang bagaimana yang Ibu inginkan? Kondisi yang bagaimana? Kondisi kelasnya hidup, materi yang disampaikan tersalurkan, kelas hidup, anak-anak juga aktif. Ya. Untuk tercapai hal tersebut ada nggak strategi Ibu supaya hal itu bisa dicapai?
mungkin tadi saya Ibu sampaikan, tapi bisa Ibu jelaskan lagi. Terkait Ibu tadi Ibu ada sampaikan ya metodenya yang kurang apa? Iya. Kurang pas. Kira-kira untuk materi ini metode mana yang paling sesuai ya? Maksudnya biar anak-anak ini yang seperti Ibu bilang tadi kurang aktif sekarang menjadi aktif. Kayaknya harus banyak diberi tantangannya di apa? Ini kan langsung ke fokus nih Bu. Silakan materi yang LKPD yang saya berikan tidak ada pemikiran yang untuk berpikir. Jadi apa yang ingin mereka tanyakan sudah terjawab semua gitu. Jadi nggak akan hidup sebuah diskusi kalau memang nggak ada yang mereka bisa mereka tanyakan. Kalau misalnya lagi seperti di kop surat, udah saya kasih terus kop suratnya yang mana. Jadi apa yang ingin mereka tanyakan nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, dan kedepannya mungkin akan saya rencanakan setiap kelompok itu beda beda LKPD. Jadi ada kalau seperti ini sama, jadi mereka nggak ada yang bisa bertanya karena udah tahu ini ya kan gini kan gitu, semua udah tahu. Tapi kalau beda LKPD jadi penasaran yang kelompok lain orang tuh kok ini ya. Gitu ya. Jadi tadi permasalahan Ibu berarti masih kalau dibilang dalam proses pembelajaran itu belum bervariasi metodenya. Iya. Sehingga anak tadi kurang fokus ya, kurang aktif seperti itu. Itulah yang tadi saya tanyakan, ada nggak strategi Bu sudah ini ke depan? Kalau tadi dibilang metode, sekarang strategi ke depan itu kira-kira bagaimana ya supaya anak saya di kelas itu aktif gitu. Tadi sudah disampaikan memang saya mau metode yang menarik ya, LKPD-nya yang beragam ya. Di setiap kelompok ya. Kira untuk perencanaan ini kapan akan dilaksanakan Bu? Mungkin 2 atau 3 minggu ke depan. Masih proses perencanaan ya. Berarti hanya pada pembelajaran tertentu atau memang Semua rencana saya semua pelajaran biar kondisi kelas hidup. Begitu harapannya ya. Iya, Bu, iya. Berarti kondisi ideal ingin Iya. ini aktif ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu. Bagus Bu, luar biasa. Semoga rencana Ibu ke depan bisa terpenuhi ya Bu ya. Anak menjadi aktif dan proses pembelajaran lancar, dan apa yang kita sampaikan dipahami oleh anak-anak Bu ya. Jadi Ibu ada yang mau disampaikan lain mungkin atau kendala lain dari proses pembelajaran tadi? Ada Ibu? Yang pertama tentang IT yang saya kurang pahami, kurang mengerti. Yang kedua, dalam menyetarakan dengan bahasa dengan anak masih sulit, bukan sulit, masih agak susah. Untuk perencanaan Ibu ini memperbanyak LKPD, ada nggak orang yang bisa membantu Ibu misalnya dalam proses pembelajaran ini? Ada Bu, minta bantu Ibu Ernita, nanti minta bimbingan Ibu juga. Ada rencana lain Ada yang bisa kolaborasi membantu, dengan rekan-rekan yang lain Bu. boleh Bu ini tadi berarti yang pertama ada masalah lain, berarti penggunaan IT ya. Iya. Itu Ibu mau lakukan apa supaya bisa menggunakan IT misalnya lancar gitu ya? Saya ingin sekarang lagi mencoba tentang Canva, juga belajar Canva kan. Saya lebih fokusnya Bu, karena saya kan memang nggak bisa pasang fokus. Kalau langsung ini pasang cepat. Jadi untuk bisa Ibu tentang Canva atau kegiatan lain yang berhubungan dengan IT itu kira-kira mau strategi Ibu bagaimana caranya supaya bisa? Sekarang sering belajar dasar Canva di YouTube saya ikutin gitu kan, walaupun hari ini ikutin besok enggak gitu kan, kadang cepat ikutin, maksudnya satu langkah saya coba di YouTube. Luar biasa Bu. Kalau memang YouTube itu memang guru terhebat ya untuk ilmu akademiknya. Kalau untuk karakternya guru yang hebat ya Bu ya. Ya silakan Bu, silakan boleh. Itu kalau saya pun banyak belajar dari YouTube seperti itu ya, dari Google pokoknya di luar banyak di situ. Silakan. Dan satu lagi masalah tadi penyampaian komunikasi Bu. Iya. Nah, untuk mengatasi masalah itu apa yang kira-kira Ibu ingin lakukan ya untuk memperbaikinya? Ya, saya harus lebih aktif berkolaborasi dengan anak, penyampaian bahasa menurut kondisi anak. Maksudnya kan ini kan kita hadapin anak SD gitu ya, beda dengan
yang dulu saya hadapin anak SMP. Kalau SMP kan pemahaman mereka sudah ini kan masih pemikirannya masih anak-anak. Jadi bahasa yang digunakan juga masih bahasa anak-anak. Berarti dari cerita ibu karena pengalihan ya dulunya ibu Iya. dari SMP sekarang di SD ya, berarti bahasa SD itu harus lebih rendah Iya. ya. Masih bahasa seperti bahasa keibuan sedikit. Ya, Bu, ya pemahaman dia harus konkret. Iya. Nggak boleh abstrak Bu, ya. Bagus Bu Surya. Ini masih ada lagi Bu yang mau ditanyakan Bu? Mohon bimbingannya Bu dan arahannya. Saya siap saja Bu, kapan Ibu mau saya siap Bu. Makasih Bu ya. Ada lagi Bu? Banyak ya Bu. Udah cukup Bu. Oh, udah cukup. Alhamdulillah, semoga Bu ya. Saya juga berdoa semoga rencana Ibu ke depan tuh semakin lancar, semakin terpenuhi dengan yang menjadi harapan itu Bu ya. Semoga anak kita menjadi betul-betul pelajar Pancasila ya Bu ya, yang kita harapkan terserah pada diri mereka. Baik Ibu, semoga Ibu juga cepat sembuh ya Bu ya, lagi kurang sehat. Kita cukupkan sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singarung tari pagi mengajak kita untuk bangkit, menghadapi dunia dengan segala tantangannya, dengan hati yang berani.